warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Fatoni, sarjana teknik, Magister Manajemen Teknik, dosen dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah perancangan sistem manufaktur dan manajemen proyek. Saya sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk maju dalam proses sertifikasi dosen pada gelombang 2 tahun 2022. Salah satu syarat untuk memenuhi proses sertifikasi ini adalah melengkapi dokumen PDD UKT-PT, yaitu kelengkapan dokumen Tridharma yang selama ini saya lakukan, yang meliputi unsur pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pengajaran yang saya ampuh, yaitu pada mata kuliah perancangan sistem manufaktur, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan bentuk pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas dan juga menggunakan media virtual meeting seperti Zoom atau Google Meet. Secara asinkronus, saya menggunakan platform Learning Management System yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik melalui laman spada2.umg.ac.id. Sebelum saya mempraktikkan proses pembelajaran, saya akan menyampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah, model pembelajaran, dan metode asesmen terhadap mahasiswa. Mata kuliah perancangan sistem manufaktur ini memiliki kode 1906016347, yang mana merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa teknik industri minimal di semester 6. Yang mana mata kuliah ini akan mengkaji tentang konsep dan perkembangan dalam perancangan sistem manufaktur, yang mana perkuliahan diawali dengan pengenalan terkait sistem produksi dan keterkaitannya dengan sistem manufaktur. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan operasi-operasi yang terjadi di dalam manufaktur. Setelah itu, pada perkuliahan ini juga akan membahas jenis-jenis material handling yang digunakan dalam manufaktur. Termasuk nanti ada praktek penggunaan material handling conveyor. Mahasiswa akan ditugasi menghitung kecepatan dan flow rate dari material handling conveyor tersebut. Kemudian akan juga dikenalkan terkait dengan sistem perakitan dan sistem penyimpanan yang akan diimplementasikan di dalam manufaktur. Pada perkuliahan ini juga akan berisi pemahaman terkait bentuk selular manufacturing, flexible manufacturing system, dan sistem pendukung manufaktur seperti computerized integrated manufacturing atau CIM, dan juga enterprise resource planning atau ERP. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini merupakan implementasi dari capaian pembelajaran lulusan program studi teknik industri, yang mana sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga sesuai dengan rumusan Forum Program Studi BKSTI atau Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia. CPL program studi dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa atau lulusan memiliki sikap tata nilai, yaitu mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL berikutnya yaitu mahasiswa memiliki keterampilan umum, di mana mahasiswa mampu menciptakan peluang usaha atau produk terutama yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Capaian pembelajaran lulusan yang ketiga yaitu keterampilan khusus, di mana mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi yang meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. CPL penguasaan pengetahuan juga didapatkan mahasiswa, di mana mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. Oleh karena itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai sistem manufaktur, operasi dan aktivitas di dalam manufaktur, dan berbagai jenis sistem manufaktur. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan dan menghitung kecepatan dan flow rate dari material handling yang akan digunakan. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis beberapa perkembangan terkini dari sistem manufaktur dan sistem pendukung manufaktur. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah bukunya Pak Groover,
yang berjudul Otomasi Sistem Produksi dan Computer Integrated Manufacturing yang diterbitkan oleh Prentice Hall. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari bukunya Pak Hanuman yang berjudul Computer Integrated Manufacturing dan juga bukunya Pak Koren yang berjudul Computer Control of Manufacturing System. Selain buku, saya juga menggunakan beberapa artikel di jurnal nasional terakreditasi dan juga jurnal internasional 5 tahun terakhir. Perkuliahan ini akan berlangsung selama 16 pertemuan dengan materi yang akan dibahas diantaranya 1. Sistem produksi dan sistem manufaktur, yang kedua operasi-operasi dalam manufaktur, yang ketiga adalah material handling, yang keempat terkait dengan sistem manufaktur satu sel, yang kelima adalah grup teknologi, kemudian materi yang keenam adalah flexible manufacturing system. Pada materi bahasan yang ketujuh yaitu pengenalan dasar-dasar sistem perakitan yang manual dan otomatis. Pada pertemuan ke-8 akan dipelajari terkait dengan sistem pendukung manufaktur dan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan Computer Integrated Manufacturing, CIM, CAD/CAM, ERP, Lean and Agile Manufacturing. Juga termasuk sistem pendukung manufacturing akan dikenalkan Kaizen, Just in Time, 5S, TPM, dan TGM. Tak lupa juga akan dikenalkan Heijunka, Jidoka, dan Bukayoke yang juga merupakan sistem pendukung manufaktur. Dalam perkuliahan di mata kuliah perancangan sistem manufaktur ini, saya selalu mengedepankan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student center learning. Sebagai contoh, dalam materi macam-macam operasi dalam manufacturing, saya memberi beberapa topik studi kasus di mana mahasiswa mendalami proses-proses apa saja yang ada di dalam manufaktur. Kemudian mahasiswa secara bergantian akan mempresentasikan di kelas, kemudian hasil analisisnya akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Asesmen yang saya buat dalam perkuliahan ini menggunakan berbagai macam bentuk, yaitu keaktifan di kelas yang selalu saya tekankan di awal perkuliahan, yang kedua adalah tes-tes soal, yang ketiga adalah presentasi, yang keempat adalah studi kasus, dan yang kelima adalah review jurnal, yang mana tiap bentuk asesmen mempunyai bobot yang terdistribusi di beberapa topik pembahasan. Sesuai peraturan akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gresik, bahwa mahasiswa dinyatakan lulus jika tidak ada nilai E untuk semua mata kuliah dan dengan nilai IPK minimal 2,00. Selanjutnya akan saya tampilkan video proses pembelajaran di salah satu topik bahasan di mata kuliah perancangan sistem manufaktur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Kita masuk ke pertemuan keempat. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, jadi pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari terkait dengan material handling di mata kuliah perancangan sistem manufaktur. Saya langsung share screen ya. Jadi tolong dilihat apakah sudah tampak di layar teman-teman. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, pada hari ini di mata kuliah perancangan sistem manufaktur pertemuan yang keempat kita akan membahas terkait dengan material handling dan storage system. Ya. Namun sebelumnya saya coba kaitkan dulu dengan pertemuan sebelumnya. Jadi tolong nanti bisa dilihat lagi di RPS yang sudah saya upload di Swada, di LMS-nya UMG. Pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan sistem produksi dan sistem manufaktur, di mana di situ teman-teman sudah mempelajari beberapa operasi proses, operasi perakitan yang ada di manufaktur. Jadi misal di operasi proses ada workstation A, workstation B, workstation C, dan seterusnya gitu. Misal ada mesin bubut gitu ya, workstation 2 mesin milling, workstation 3 mesin grinding dan lain sebagainya. Begitu juga di operasi perakitan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana perpindahan material antar workstation. Bagaimana perpindahan material dari operasi A ke operasi B. Nah, jadi setelah kita memahami, mengetahui operasi-operasi yang ada dalam proses manufaktur, sekarang adalah bagaimana cara perpindahan materialnya. Oke, jadi sesuai dengan RPS yang sudah saya upload di Spada, di Learning Management System-nya Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi kita di pertemuan keempat. Oke, material handling itu apa sih?
Ya, jadi material handling itu memiliki arti menggerakkan dan menyimpan material antar proses. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita minggu kemarin, pertemuan kemarin mempelajari proses-proses yang ada di manufaktur, hari ini kita akan mempelajari bagaimana material atau produk dalam proses tersebut itu digerakkan atau dipindahkan. Dalam material handling kita harus memperhatikan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah material transport. Jadi bagaimana atau alat apa yang akan kita gunakan untuk memindahkan. Yang kedua adalah storage system, bagaimana sistem penyimpanannya. Kemudian yang ketiga ada unitizing equipment, jadi peralatan untuk mengemas atau mengepak produk yang akan dipindahkan itu. Dan yang keempat ada AIDC, ya, Automatic Identification and Data Capture. Di situ ada banyak, ya, yang teman-teman sudah familiar mungkin barcode, gitu ya. Ketika kita di minimarket itu kan bisa menggunakan barcode. Ada juga selain barcode ada RFID, ya, dan lain sebagainya. Nah, 4 hal ini yang akan kita pelajari dalam materi material handling. Oke. Kenapa sih penting membahas material handling? Perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita bicara proses manufaktur di sebuah industri, gitu ya, ketika kita bicara waktu yang digunakan dalam proses manufaktur, bisa dilihat di grafik ini bahwa kegiatan moving and waiting itu mempunyai persentase yang sangat besar. Jadi 95% dari waktu yang dibutuhkan untuk proses manufaktur itu ada di moving and waiting. Sementara waktu di permesinannya sendiri itu cuma 5%. Sehingga peluang bagi para engineer, para lulusan teknik industri untuk melakukan efisiensi di kegiatan moving and waiting itu sangat besar. Terbuka peluang untuk melakukan efisiensi. Gitu ya. Dan kalau kita melihat juga di grafik ini, dari 5% waktu yang dibutuhkan untuk permesinan, itu pun juga 70%-nya itu untuk loading, positioning, and gagging. Itu untuk proses menurunkan part atau material ke mesin, itu loading. Atau positioning, atau gagging, mengukur gitu ya. Itu membutuhkan waktu 70%. Sehingga kegiatan perpindahan material itu lebih besar waktu yang dibutuhkan daripada untuk permesinannya sendiri. Sehingga di sini pentingnya material handling itu sangat besar untuk dilakukan efisiensi dan menemukan kira-kira peralatan apa yang cocok. Berikutnya adalah material transport yang tadi di awal sudah saya singgung. Kendaraan yang digunakan itu apa? Ya, atau alat yang digunakan untuk memindahkan itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 kategori peralatan material transport ini. Yang pertama industrial truck, yang kedua ada AGV, automated gauge vehicles, kemudian ada monorail, ada conveyor. Nah, conveyor ini yang teman-teman saya rasa juga ada prakteknya terkait dengan penggunaan conveyor. Dan di pertemuan kelima nanti, ya, karena pertemuan keempat ini kan membahas material handling. Pertemuan kelima nanti ada praktek penggunaan conveyor. Ya, di lab proses manufaktur ada ini. Ada 2 yang bisa dimanfaatkan. Dan nanti di pertemuan kelima kita praktek, pertemuan keenamnya itu membuat laporan praktikumnya, gitu ya, termasuk hasil analisis pengamatan di lapangan menggunakan conveyor. Kemudian kategori yang kelima adalah crane and hoist. Dari sini ada yang tanyakan barangkali sebelum saya lanjutkan? Ada, Pak. Silakan Mas Wasikul barangkali nanti. Ya, izin bertanya, Pak. Terkait material handling yang slide pertama tadi itu contoh RFID dan itu seperti apa, Pak ya? Dan penggunaannya itu seperti apa, Pak? Oke, yang di awal tadi ya kalau nggak Ya, salah Pak, ya. radio frequency identification. Oke, saya coba tampilkan lagi slide yang tadi saya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke. Jadi dalam material handling atau perpindahan material ada namanya, ya ini terkait dengan industri 4.0 juga ya, arahnya akan ke sana. Ada namanya automatic identification and data capture. Jadi ini semacam identifikasi dan pengambilan data secara otomatis. Jadi ketika kita mengambil satu barang dari gudang kemudian kita mau kirim ke suatu tempat, gitu ya, itu kita nggak perlu ngentri itemnya, nggak perlu ngentri deskripsinya. Itu misal ya ada shaft gitu atau ada gearbox, kita nggak perlu ngentri gearbox ukuran sekian, panjang sekian, dayanya sekian dan sebagainya gitu ya. Nah ini kita nggak perlu melakukan identifikasi dan pengambilan data itu, tapi sudah dilakukan secara otomatis. Ya. Tadi di awal barcode itu saya singgung contoh biasanya di minimarket.
Kalau yang RFID ini semacam ya ada nanti chip gitu ya. Jadi dia ada transmisi data yang berlangsung secara nirkabel antara dua komponen. Biasanya ada chip yang ditempelkan di RFID tag-nya. Nah, nanti juga membutuhkan RFID reader. Jadi pembaca RFID tag tadi. Nah, contohnya banyak. Nah, kalau tadi di yang barcode saya kasih contoh yang di minimarket. Kalau RFID ini saya kasih contoh secara umum ya. Misal untuk keamanan ya, untuk keamanan. Teman-teman yang pernah masuk, yang pernah ada kesempatan ke hotel, ya, biasanya kan sama resepsionis kan dikasih kartu tuh, nah, dikasih kartu. Ya, itu sebenarnya sudah ditempelin RFID di kartunya itu. Sehingga ketika teman-teman mau masuk kamar itu kan cukup ditempel. Nah, ini dari sisi keamanan. Sehingga kalau RFID tag-nya tadi itu ketemu RFID reader, ketika dia klop gitu sama, otomatis pintu akan buka. Kalau nggak sama, otomatis nggak terbuka. Nah, ini contoh jadi dia memang ada transmisi data akan kebaca oleh RFID reader. Nah, kalau di industri bagaimana? Ya, di industri ini sangat membantu dari sisi efisiensi supply chain-nya. Jadi ketika produk itu sudah ditempeli RFID, perpindahan antar proses A ke proses B itu kan sudah nggak perlu ngantri lagi. Dia sudah sekedar lewat gitu aja terbaca. Kan dia pakai frekuensi ya, seperti definisi ini, radio frequency identification. Jadi ketika satu produk itu misal satu box, ketika lewat di proses A, dia langsung terbaca. Ya, frekuensinya terbaca. Nah, ini produk yang sedang lewat itu ini, gitu ya. Komponen A, materialnya, komposisinya, bla 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 gitu ya, jumlahnya sekian. Nah, itu terbaca. Jadi RFID akan ada kayak semacam chip gitu ya, nanti yang RFID tag ya bahasanya saya itu, terus nanti akan terbaca oleh RFID reader. Itu Mas yang bisa saya jelaskan, apa cukup dari sini? Atau mau cukup Pak, cukup ya? Bisa dipahami Pak. Oke, ya, terima kasih. Adalah AGV, Automated Guided Vehicles. Jadi ini sistem penanganan material yang dioperasikan secara mandiri ya di sepanjang jalur yang telah ditentukan di lantai fasilitas atau lantai produksi. Ada tipe-tipe AGV ya, ada driverless, ada pallet truck, ada unit load AGV, ya macamnya banyak. Contohnya kalau yang AGV driverless ya, kalau tadi kan ya saya back sebentar ya, ini kan masih ada operator nih. Ya, masih ada orang yang duduk di sini mau pakai solar atau pakai baterai, nah intinya masih ada orang. Kalau AGV itu kan sudah otomatis, nggak ada orang. Jadi seperti ini. Ya, Pak nanti jalannya gimana? Ya sudah ada jalurnya, sudah disetting, ada kayak titik-titik yang akan dilewati. Ini contoh dari yang driverless guide train ya. Kemudian ini yang pallet truck. Nah tadi kan yang hand pallet kan masih di orang tuh. Nah, ini sudah nggak pakai orang ya, jadi masuk, kemudian naik, nanti dibawa ke satu tempat. Kemudian ada unit load carrier. Jadi ada produk yang ditaruh di atas ini, kemudian dia mengirim ke suatu tempat tanpa ada orang. Gitu ya. Ini untuk suatu barang atau benda yang ditaruh. Makanya istilahnya unit load carrier, pembawa benda atau barang yang akan dipindahkan dari satu proses ke proses berikutnya. Nah, ini saya kasih contoh video yang saya dapatkan dari server ya. Oke, sebentar. Suaranya sudah masuk ya? Sudah Pak. Ya, ini contoh AGV, Automated Guided Vehicle. Jadi kendaraannya bergerak secara otomatis. Nah, dia ditaruh di atas suatu tempat. Nah, ini ada sensornya. Nah, ini menggunakan frekuensi juga ya ke sini AGV-nya. Jadi ketika tadi itu ditempel atau ditekan, otomatis AGV menerima perintah. Dia mengikuti jalur ini. Jadi misal ini hijau ini ya, dan dia nggak akan tabrakan ya, karena udah diatur programnya. Dan dia menuju ke suatu tempat di mana tadi sinyal sudah dikirim. Nah, ini automated guided vehicle yang tadi unit load carrier, pembawa unit load. Nah, di sini meskipun banyak orang, dia mempunyai peran sendiri-sendiri. Karena ada beberapa aktivitas yang mungkin masih membutuhkan orang ya. Jadi meskipun sekarang eranya serba otomatis, keterlibatan orang tetap ada. Jadi jangan khawatir peluang kerja nggak ada, pesawat tetap ada. Karena ada beberapa posisi, beberapa kegiatan yang nggak bisa dilakukan kalau nggak melibatkan orang. Bahkan kalau ada orang lewat depannya, dia akan tidak ada sensornya gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi. Oke, saya cepat.
ngambil mau ngirim, ini kan ngirim ya. Dia tadi ngambil, jadi kalau dipasangin kamera. Sistem itu apa sih? Jadi berfungsi sebagai menyimpan material. Ya, namanya juga sistem penyimpanan, storage system. Jadi menyimpan material, bisa itu part, bisa itu work in process, bisa finish good. Jadi yang namanya material itu kan bisa posisi berupa part, yang mau dimasining, yang mau diproses, itu namanya part atau bahan baku, gitu ya. Kemudian ada juga material itu yang work in process, berarti masih di lantai produksi. Perpindahan antara stasiun A ke stasiun B, nah, itu bagaimana nanti teknisnya. Karena ini kan masih di lantai produksi, masih work in process. Kemudian ada finish good, bagaimana produk jadi itu disimpan di gudang atau langsung ke kendaraan, ya itu kan tergantung kebutuhan. Nah, ini biasa digunakan di pabrik, gudang, distribution center, dealer, retail store, ya pasti menggunakan sistem penyimpanan. Dan sistem penyimpanan ini merupakan komponen penting ya kalau kita bicara supply chain management, bahwa storage system itu sangat penting, gitu ya. Dan ini menarik lagi adalah ada juga storage system itu yang terotomasi. Ya gudang yang seperti kita ketahui ya seperti itu, gitu ya. Namun ada juga yang terotomasi. Berarti sistem penyimpanannya itu sudah mereduce. Ya. Jadi kita memang nggak bisa menghilangkan, tapi reduce human resource. Ya. Meminimalisir keterlibatan labor, tenaga kerja manusia, gitu ya, dalam mengoperasikan fasilitas penyimpanan. Nah, tapi ketika kita menerapkan sistem penyimpanan yang terotomasi, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Ya, namanya yang terotomasi otomatis membutuhkan investment, ya. Jadi investasinya tinggi. Kemudian kita juga harus memperhatikan level of automation. Ini sudah ada di pertemuan pertama, ya, nggak salah. Jadi ketika kita menerapkan otomasi itu kan nggak bisa langsung ke level yang paling tinggi. Ya, jadi harus bertahap. Nah, kita harus memperhatikan itu. Yang ketiga adalah sistemnya, ya, mau mekanis kah? Jadi tidak full otomasi, tidak full otomatis, tapi ada mungkin masih mekanis sistem, gitu ya. Jadi masih ada operator yang berpartisipasi. Kemudian ada yang automate system. Nah, ini sudah komputer kontrol. Jadi kalau sistem penyimpanan harus bertahap. Objektifnya nanti bisa teman-teman baca ya di materi yang saya sudah upload, ya. Otomatis kalau kita menggunakan yang storage system yang terotomasi, ya ini meningkatkan kapasitas penyimpanan, meningkatkan density dari penyimpanan dan sebagainya, sampai pada improve safety, lebih aman, ya, inventory kontrolnya lebih bagus. Nah, ini adalah tujuan dan alasan kenapa diperlukan sistem penyimpanan yang terotomasi. Ada 2 tipe sistem penyimpanan yang terotomasi. Yang pertama adalah ASRS. Jadi dia rak sistem, ya, dengan mekanis ataupun yang terotomasi yang menggunakan kren. Ya. Kemudian ada yang carousel. Carousel ini bentuknya itu oval, ya, oval conveyor system. Saya kasih lihat ini ya contoh gambarnya. Kalau yang ASRS itu seperti ini, nanti ada kren di sini di tengah-tengah. Kemudian kalau yang carousel itu oval, ya, oval conveyor system. Ini contoh video untuk yang ASRS. Nah, ini tidak ada suara memang. Jadi memang video yang saya dapatkan dari PMT ini tidak ada suara. Nah, kita bisa lihat ini adalah rak-rak yang ditumpuk, ya, di dalam satu gudang gitu. Misalnya ini dari lantai produksi atau dari distribution center gitu ya, mengirim barang, dia diletakkan seperti ini. Menggunakan kren ya. Atau lift biasanya gini ya. Dia akan sudah dikasih program, dimasukkan di sel atau dimasukkan di blok. Misal B17, nah dia langsung nyari. Nah, secara terotomasi. Itu tadi menaruh. Nah, ini contoh kalau ngambil. Nah, dia kosongan mencari mana posisi itu barang yang akan diambil. Oke, itu ketemu, diangkat, kemudian diturunkan. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan barangkali ada pertanyaan yang mau diajukan. Mohon izin Pak untuk bertanya lagi Pak. Ya, nanti mungkin ada dibantu temannya yang lain untuk menjawab. Silakan ya. Silakan. Ini pertanyaan saya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi material handling? Oke, saya ulang ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi material handling, begitu Pak. Material handling. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Wasikul atas pertanyaan yang disampaikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi material handling?
Insya Allah tadi sudah saya sampaikan, ya saya singgung di awal terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi material handling. Mungkin ada temannya yang bisa mewakili saya untuk menjawab. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mas Yogi. Faktor-faktor yang mempengaruhi material handling itu menurut saya ada dua, di mana yang pertama adalah alat angkut yang digunakan. Di sini untuk menentukan alat angkut yang digunakan itu perlu diperhatikan terkait berat material yang disesuaikan dengan daya angkut maksimal alat angkut tersebut. Dan yang kedua, bentuk dan jenis material serta ukuran luasnya harus disesuaikan dengan daya tampung alat angkut tersebut. Dan yang kedua, jarak pengangkutan, di mana jarak pengangkutan sendiri kita harus memperhatikan jarak antar kelompok mesin satu dengan mesin yang lain dan departemen satu dengan departemen yang lain yang mengalami aktivitas pengangkutan diasumsikan untuk berdampingan. Dari jawaban saya, Pak. Terima kasih Mas Yogi ya. Jadi yang disampaikan jawabannya sudah betul ya dan sangat detail dan lengkap. Saya rasa sama dengan yang sudah saya sampaikan tadi dan ada di materi. Jadi mungkin nanti teman-teman semua ya, tidak hanya Mas Wasikul, bisa melihat lagi materi yang sudah saya kirimkan di LMS dan kita bisa lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya, karena di pertemuan berikutnya sudah praktek material handling gitu. Sebagai bentuk evaluasi atas materi yang kita pelajari bersama-sama hari ini, linknya sudah saya kirim di chat ya, silakan untuk bisa dijawab sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kita tunggu waktu kurang lebih 3-5 menit. Jadi ada 10 soal terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah itu saya coba cek di Google Form yang sudah saya kirim, kira-kira teman-teman sudah ada yang jawab atau belum. Oke, terima kasih atas ininya ya, jawaban teman-teman atas evaluasi yang saya buat. Sekarang kita coba lihat ya, sebagai pembelajaran ada berapa jawaban yang benar gitu ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari. Saya share screen hasilnya. Terlihat di layar, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, kita lihat ada 10 anak yang sudah dengan cepat ya mengirim jawabannya gitu ya. Ada mulai Nurul Fatah sampai dengan Iwa. Kemudian ini ya nanti jadi bahan evaluasi saya terkait dengan pertanyaan nomor 1. Ya, berapa persen waktu yang diperlukan perusahaan dalam kegiatan moving and waiting? Ya, tadi di materi saya sampaikan 95%. Nah, ini ada yang menjawab 70%, ada yang menjawab ada satu anak yang menjawab 50% ya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi saya untuk nanti memberikan tambahan ya pengayaan terkait dengan persentase waktu dalam moving and waiting. Kemudian yang pertanyaan kedua ini ada 50% yang menjawab dengan benar ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa yang perlu diperhatikan dalam material handling? Ada yang menjawab 80% dengan benar gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 4 terkait dengan karakteristik material, ada 70% yang menjawab dengan benar. Lah yang ini yang saya sangat termotivasi untuk mengajar teman-teman ini adalah pertanyaan nomor 5 ini. 100% benar gitu ya. Jadi semua menjawab dengan benar. Kategori peralatan material transport diantaranya A, B, C, jawaban benarnya adalah yang D. Semuanya menjawab dengan benar. Oke, saya rasa itu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan barangkali? Cukup, Pak. Cukup ya, Mas. Cukup, Pak. Ya. Kita lanjutkan pada materi atau pertemuan minggu depan yang akan membahas praktek material handling. Jadi hari ini adalah materi, minggu depan prakteknya. Kemudian nanti setelah praktek ada pembuatan laporan dan juga hasil analisis waktunya. Jadi waktu dari conveyor yang digunakan tadi. Oke, saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Saya harap teman-teman tetap semangat gitu ya dalam belajar dan bisa mempersiapkan diri, menyiapkan waktu lebih baik lagi untuk pertemuan berikutnya. Saya cukupkan sekian pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.